Halo Tribuners, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Senang sekali Ratu Jati menjumpai Anda di live travel update Rabu 16 Maret 2022. Sejumlah rekomendasi destinasi wisata di Indonesia akan Ratu berikan kepada Anda Tribuners hari ini dan akan disampaikan langsung bersama reporter kami yang berada di berbagai kota di Indonesia. Inilah live travel update selengkapnya. Destinasi wisata pertama kita ke Pulau Ambon, Tribuners. Ambon menjadi pintu masuk dan keluar bagi mereka yang melakukan perjalanan lintas daerah. Bagi yang baru pertama kali menginjakkan kaki ke pulau ini, pasti akan takjub dengan keindahan pesisirnya. Ada banyak sekali pantai di Ambon yang menyuguhkan keindahan tak terbatas yang bisa Anda datangi. Satu di antaranya adalah Pantai Wainuru atau juga dikenal dengan nama lain Pantai Akipai. Lokasinya berada di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Pantai ini memiliki pasir putih kasar dengan karang mati yang mendominasi di kaki ombak. Anda bisa piknik keluarga sambil menggelar tikar, makanan, serta menikmati suasana di lokasi ini. Selengkapnya tentang Pulau Ambon dan destinasi wisata di dalamnya. Sudah ada Ajeng. Ajeng, silakan. Baik rekan Dea dan juga Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia akan mengantarkan Tribuners tentunya untuk jalan-jalan di salah satu lokasi destinasi wisata di Pulau Ambon yang tentunya belum banyak diketahui oleh para pelancong atau wisatawan baik lokal maupun wisatawan dari mancanegara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Ambon ini memiliki ciri pegunungan dengan dataran rendah di pesisirnya. Itulah kenapa Pulau Ambon sangat terkenal dengan destinasi wisata pantai. Sebut saja destinasi wisata yang memiliki ciri khas tersendiri. Seperti Tribuners yang pengen banget untuk melihat pantai dengan ciri khas berkarang bisa didapati di pesisir Kecamatan New Sunnywe, Kota Ambon, seperti Pintu Kota. Namun kalau kalian yang pengen melihat pasir putih halus bisa di salah satu pantai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, namun masih berada di Pulau Ambon, yaitu Pantai Nansepa. Namun kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu pantai yang ada di Pulau Ambon ini, yakni Pantai Wainuru. Seperti tadi yang disebutkan oleh rekan Dea, bahwa nama lain daripada pantai ini yaitu Akipai. Begitulah disebut oleh warga lokal di sekitaran daerah Kabupaten Maluku Tengah ini. Baik Tribuners, pantai ini seperti yang kalian bisa lihat di layar monitornya, dia memiliki pasir putih yang kasar, juga karang mati yang tentunya dipukul oleh ombak di pesisir pantai ini. Juga jika air lautnya tengah surut, pantai ini bisa seluas lapangan bola mini. Nah, hal ini juga yang tentunya dimanfaatkan oleh para pecinta yang suka berkemah nih pada malam hari. Kelompok usia tertentu seperti anak muda berdatangan dengan kelompoknya dengan membawa perlengkapan kemah lengkap begitu untuk menghabiskan malam, dan pagi harinya mereka akan menikmati sunrise di pantai ini. Nah, dia juga menawarkan pemandangan yang begitu indah, apalagi buat Tribuners yang sangat aktif di sosial media. Ini bisa memenuhi galeri Anda dengan foto-foto cantik di setiap sisi pantai ini. Nah, sayangnya pantai ini tuh masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Tidak seperti pantai-pantai lain yang sudah dikelola secara maju oleh pemerintah setempat yang mana fasilitasnya sangat mumpuni. Namun di pantai ini tidak demikian. Tapi para pengunjung di pantai ini selalu dianjurkan untuk tetap menjaga lingkungan dengan bertanggung jawab atas sampah mereka masing-masing. Nah, pantai ini juga Tribuners bisa memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan buat para warga yang ada di lokasi ini. Mereka bisa berdagang beberapa fasilitas seperti fasilitas renang, kemudian fasilitas seperti terpal juga disewakan di sini dengan harga yang sangat terjangkau, yakni bervariasi dari 10.000 hingga yang paling mahal Rp20.000. Untuk itu, para pengunjung di lokasi ini juga tidak terlalu khawatir begitu jika tidak membawa bantal renang misalnya atau tikar, ya terpal begitu ya, untuk bisa digelar di bawah pepohonan rindang yang ada di pantai ini.
Tribuners, Pantai Wainuru ini berada di lokasi yang sangat strategis sekali, yakni di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, posisinya di Pulau Ambon. Dan ini sangat berdekatan sekali dengan Pelabuhan Liang begitu ya. Dan di sebelah pantai ini ada pantai yang sudah sangat terkenal di Pulau Ambon, yakni Pantai Liang, yang membuat Pantai Wainuru ini tidak begitu dikunjungi oleh para pelancong karena sudah ada Pantai Liang yang berdekatan. Namun pemandangannya tidak kalah dengan Pantai Liang ini. Nah, Tribuners, untuk bisa mencapai Pantai Wainuru ini, para wisatawan terutama dari kota Ambon hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun untuk kalian yang menggunakan transportasi umum, ini akan memakan waktu lebih lama seperti itu, bisa hingga 1 jam 20 menit seperti itu, dan kalian bisa mengambil transportasi umum yang bertuliskan Liang seperti itu. Dia langsung mengantarkan kalian ke Pantai Wainuru. Dan untuk tiket masuknya hanya Rp10.000 untuk para pengguna kendaraan beroda 2, sementara untuk pengguna roda 4 ini dikenakan biaya Rp25.000. Nah, sekali lagi kami mengimbau untuk para pengunjung atau pelancong yang datang dari pusat kota tentunya untuk bisa bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang dibawakan agar tidak mencemari lingkungan yang ada di Pantai Wainuru ini. Sekali lagi jangan lupa untuk membawa bekal sendiri, karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa pantai ini belum terlalu banyak dikunjungi oleh orang, makanya belum dibukakan seperti stand menjual kuliner khas di kota Ambon atau di Pulau Ambon, katakanlah seperti rujak nasepa, pisang goreng, dan lain-lain. Jadi selamat menikmati. Jika kalian berkunjung di pintu masuk seluruh daerah di Provinsi Maluku, jangan lupa untuk sempatkan berkunjung ke Pantai Wainuru, bisa menikmati indahnya sunrise dan juga sunset di pantai ini. Kami kembalikan ke rekan Dea. Baik, terima kasih Ajeng atas informasinya. Cukup komplit ya, Tribuners. Rekomendasi untuk Anda yang hendak berlibur ke Pulau Ambon bisa langsung saja ya. Tadi sudah beberapa disebutkan oleh Ajeng. Terima kasih Ajeng. Dari Ambon, Tribuners, kita ke Bandar Lampung menuju ke Cafe Moyo yang pas banget untuk melepas penat dari rutinitas harian. Cafe Moyo ini menyediakan tempat yang tenang dengan harga yang terjangkau. Pas banget untuk pelajar dan mahasiswa, terlebih jika ingin mengerjakan tugas di sana. Selengkapnya sudah ada Vincencio Soma dari Tribun Lampung. Soma, silakan rekomendasinya. Iya, rekan. Benar sekali memang di pinggiran kota Bandar Lampung saat ini jarang sekali sekolah muda yang singgah untuk bercengkrama antar satu sama lain. Nah, di sini kita temukan adanya satu kafe Moyo namanya, di mana di situ tempatnya cukup sejuk, rindang, dan bernuansa minimalis seperti itu yang sangat cocok untuk digunakan untuk para muda-mudi untuk bercengkrama. Situasi yang tenang bisa digunakan para pelajar dan mahasiswa untuk belajar kelompok di sana mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dan kampusnya. Lokasi itu dibilang sangat nyaman memang, karena memang Bandar Lampung sangat terkenal dengan kota yang padat aktivitas perekonomian maupun aktivitas perkantoran. Jadi titik itu sangat cocok untuk masyarakat umum, khususnya juga yang sehari-harinya bekerja ataupun beraktivitas lain yang mencari tempat tenang bisa di situ. Nah, harga yang dihadirkan pun tidak terlalu mahal seperti di pusat kota, berkisar antara 5-10 ribu untuk jenis minuman dan 10 ribu untuk jenis makanan. Tidak hanya kafe, memang di situ juga ada semacam tempat sport center, lapangan futsal yang bisa digunakan untuk
kita untuk berolahraga di sini. Harganya pun juga sangat terjangkau, sangat minimalis. Terlebih tempat itu memang juga sangat asik untuk buang-buang keringat seperti itu. Jika dari pusat kota, letaknya ini ada di dekat kampus ITERA, kurang lebih memang cukup jauh dari pusat kota, namun dekat dengan kampus tersebut, kurang lebih 2 km. Nah, untuk informasi memang kafe tersebut karena tempatnya masih di kabupaten, bukanya pun tidak sampai larut malam seperti kafe-kafe yang di Bandar Lampung. Kafe tersebut beroperasi mulai dari jam 10 pagi hingga pukul 9 malam saja. Jadi memang sangat terbatas. Namun saat ini sudah sampai sana, terbatasnya waktu tersebut tidak percuma karena memang nuansa yang dihadirkan pun cukup nyaman, seperti itu rekan-rekan. Baik, terima kasih Soma atas rekomendasinya. Selamat bertugas kembali. Masih tentang kuliner di Lampung, Tribuners. Jika Anda sedang ingin mencoba olahan daging, Anda bisa mencicipinya di Kopi Kocok. Lokasi Kopi Kocok ini berada di Jalan Pramuka, Bandar Lampung. Anda bisa mencoba olahan daging kambing yang ditumis menggunakan bumbu lada hitam. Menu ini dikenal dengan nama nasi daging sapi lada hitam. Menu ini menjadi yang terlaris loh, Tribuners. Seperti apa rasa dan cara membuatnya? Sudah ada Agustina Suryati yang siap menyampaikan untuk Anda. Silahkan, Agustina. Baik, terima kasih rekan Ratu. Oke, untuk para Tribuners ya, terutama pecinta kuliner di Kota Bandar Lampung, Anda bisa mencicipin nasi daging sapi lada hitam yang ada di Kopi Kocok. Jadi sekedar informasi, Kopi Kocok ini merupakan satu di antara kafe yang menjual menu utama berupa kopi. Namun selain kopi, dalam Kopi Kocok ini juga terdaftar banyak varian menu makanan. Satu di antaranya adalah nasi daging sapi lada hitam, Tribuners. Nah, bagi Tribuners yang suka nih dengan pilihan kuliner tersebut, bisa langsung datang dan bisa jadi rekomendasi pilihan makan untuk Tribuners sekalian ya. Jadi selain karena dagingnya yang empuk saat dicicipi, teksturnya juga gurih, teksturnya juga lembut ya. Jadi untuk rasanya sendiri ya Tribuners, itu dagingnya dan juga saus lada hitamnya gurih ya. Jadi lebih mendominasi ke rasa gurih daripada rasa manis ya. Biasanya kalau saus lada hitam itu yang lebih mendominasi adalah rasa manis. Kalau ini lebih mendominasi itu rasa gurihnya. Dan juga tentunya rasa pedas ya yang terasa di sini. Jadi rasa pedasnya itu berasal dari lada hitamnya. Jadi lada hitam itu berduet dengan rasa pedas dari irisan cabai rawit, caplak ya di dalamnya. Jadi tidak ketinggalan juga dengan irisan paprika hijau dan merah. Jadi serta ada irisan bawang bombay yang juga ikut meramaikan rasanya. Jadi tumisan daging sapi dengan bumbu lada hitam tersebut itu berpadu menjadi satu, tercampur dimasak. Jadi bumbunya itu juga meresap ke dalam dagingnya. Dan ukuran dagingnya pun seukuran sekira setengah dari jempol tangan orang dewasa. Jadi cukup besar ya. Jadi untuk tumisan daging sapi tersebut itu disajikan tidak sendirian dalam satu wadah piring tersebut. Jadi ada nasi juga yang tersedia dalam satu piring tersebut. Ada nasi yang ditaburi dengan bawang goreng, lalu ditemani juga dengan kerupuk dan sepaket lalapan seperti selada, timun, dan tomat. Jadi untuk satu porsi nasi daging sapi lada hitam di Kopi Kocok ini dibanderol seharga Rp30.000 saja, Tribuners. Jadi sekedar informasi juga ada
masih banyak lagi menu makanan berat lainnya seperti steak sirloin, tenderloin, lalu ada spaghetti, camilan, dan nasi goreng dengan berbagai macam campuran ya. Jadi di sana juga ada nasi goreng ayam, lalu ada teri, nasi goreng tuna, nasi goreng buntut, dan nasi goreng tenderloin. Ada juga sop buntut, lalu ada tahu kampung, dan lainnya. Bila ingin mencoba resep ala kopi kocok, Tribuners bisa berkunjung ke alamat Jalan Pramuka nomor 11, depan Samsat, Kota Bandar Lampung, lebih tepatnya Tribuners. Jadi Tribuners bisa menyantap makanan tersebut di lokasi dengan fasilitas ruangan ber-AC tentunya, dan juga dekorasi estetik di sana. Jadi ada ruangan ber-AC dan juga ada smoking area apabila Tribuners ingin merokok ya. Jadi di sana juga ada wifi dan juga ada stop kontak untuk mengerjakan sesuatu, mengisi daya handphone dan sebagainya. Sekian, Ratu. Terima kasih Agustina atas rekomendasi lokasi kulinernya ya yang ada di Bandar Lampung, Tribuners. Berikutnya jalan-jalan tanpa bawa oleh-oleh rasanya nggak lengkap ya, Tribuners. Nah, Ratu akan mengajak Anda untuk melihat sentra kerajinan perhiasan dan aksesoris emas dan juga perak yang ada di Ogan Ilir. Sentra UMKM ini ada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu. Di daerah ini Tribuners mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin perhiasan yang terbuat dari emas, perak, serta tembaga. Sudah ada Agung Dwi Payana Tribuners yang hendak menyampaikan. Agung, silahkan. Ya, halo rekan Dea dan juga Tribuners, selamat siang. Ini dapat kami laporkan ada sebuah sentra kerajinan perhiasan dan aksesoris di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Di sini merupakan sentra pengrajin perhiasan yang memang warisan turun-temurun sejak puluhan tahun lalu, bahkan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Setiap hari warga membuat perhiasan dan aksesoris berupa kalung, cincin, gelang, liontin, bros, anting, ikat pinggang, dan lain-lain. Dalam seminggu itu jika ditimbang ada sekitar 1 kilogram perhiasan maupun aksesoris yang dibuat dari emas, perak, dan juga tembaga. Untuk perhiasan yang ukurannya cukup besar, ini bahan dasarnya ini terbuat dari tembaga dan dilapisi emas maupun perak sesuai permintaan konsumen. Khusus perhiasan emas ini dibuat dengan kreasi masing-masing pengrajin. Jadi motifnya ini antara pengrajin satu dan pengrajin lainnya di Tanjung Batu itu berbeda-beda. Kemudian untuk referensi motif ukiran ada yang berasal dari sumber secara turun-temurun ya tradisional, dan juga ada yang mendapat referensi ukiran motif dari internet, dari media sosial, menyesuaikan dengan tren kekinian sehingga perhiasan maupun aksesorisnya dapat digunakan, dapat diterima oleh semua kalangan umur begitu. Kemudian hasil kerajinan ini dipasarkan ke beberapa daerah di Sumatera Selatan, di antaranya ke Palembang, Ogan, Komering Ulu, Lahat, dan Pagar Alam. Lalu untuk di luar daerah Sumatera Selatan, ada ke Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Jakarta, dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Nah, kemudian juga seperti kerajinan usaha, maksud kami kerajinan perhiasan dan aksesoris yang kami bincangi belum lama ini merupakan salah satu binaan UKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan. Perhiasan dan aksesoris ini tidak hanya menarik minat masyarakat biasa, namun juga dari ibu-ibu prominent, ibu-ibu istri pejabat begitu. Mulai dari Ketua TPPKK Ogan Ilir, Siti Khadijah Mihaila Khairunisa Alamsah. Kemudian ada Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febria Lustia, yang merupakan istri Gubernur Hemanderu, dan bahkan ada Haja Eni Yakut Khalil, yang merupakan istri dari Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Juga pernah memesan
perhiasan dan aksesoris yang dibuat dari Tanjung Batu ini. Nah, bagi pengrajin sendiri, meski sudah menguasai teknik pembuatan perhiasan dan aksesoris ini, mereka tetap berharap pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan teknik lainnya dalam pembuatan kerajinan ini. Jika selama ini pengrajin menyempuh perhiasan dengan cara memasukkannya ke dalam campuran air dan potasium, maka kedepannya diharapkan ada teknik lain seperti misalnya chrome atau mewarnai, sehingga para pengrajin berharap Pemprov Sumatera Selatan dapat memfasilitasi pelatihan teknik finishing gitu ya, penyelesaian akhir perhiasan ini. Untuk juga ini tujuannya untuk mengembangkan ilmu perhiasan, dan juga menurut para pengrajin biayanya lebih murah dengan teknik chrome ini, dan juga harga jual lebih tinggi dibanding perhiasan yang disepuh seperti biasa. Meskipun sebenarnya hasil kerajinan dari metode pembuatan perhiasan ini kembali ke selera konsumen, namun tetap saja teknik chrome ini dirasa perlu dikembangkan. Beberapa waktu lalu juga Ketua TPPKK Ogan Ilir, Siti Khadijah Mikhaila Khairunisa Alamsah, sempat mengunjungi sentra kerajinan perhiasan yang kami liput belum lama ini. Adanya kerajinan lokal yang juga bagian dari UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan juga meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya yang berkunjung ke Sumatera Selatan dan Ogan Ilir. Demikian rekan Dea laporan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih Agung atas laporannya, melaporkan langsung dari Ogan Ilir. Tadi Agung juga sempat berbincang langsung dengan seorang perajin perhiasan serta aksesoris di sana. Ada Lisa, berikut liputannya untuk Anda. Tiap-tiap item beda-beda waktu pembuatannya, Bu ya? Terus warna gold video makai acil kan saro itu nyarinya mendingan kepala itu. Setelah ini kami akan kembali lagi dengan sejumlah rekomendasi lokasi wisata lainnya Tribuners, tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama saya Ratu Sejati di Live Travel Update. Baik, bunga terbesar di dunia Rafflesia arnoldi ini mekar sempurna di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gak cuma satu Tribuners, tapi ada dua bunga yang mekar dengan indah di lereng perbukitan Cagar Alam Batang Palupuah, Jorong Batang Palupuah, Kecamatan Palupuah. Bunga pertama sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan mekar pada 12 Maret 2022. Sedangkan bunga kedua masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mekar. Jika sudah mekar Tribuners, bunga ini hanya akan bertahan selama 5 hingga 7 hari saja. Setelahnya akan layu dan membusuk. Seperti apa indahnya Rafflesia arnoldi yang mekar? Sudah ada Fuadi. Silakan Fuadi laporannya. Ya, halo Tribuners semua. Kemarin Tribun Padang berjalan-jalan ke salah satu cagar alam di Kabupaten Agam, tepatnya di Desa Batang Palupuah, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Nah, di sana kita melihat ada dua bunga Rafflesia jenis arnoldi yang mekar sempurna kemarin, 2 hari yang lewat Tribuners semua. Nah, dua bunga ini adalah bunga yang kesekian yang mekar di cagar alam sana, yang memang sejak tahun 1930 sudah ada ribuan bunga Rafflesia arnoldi yang mekar di kawasan cagar budaya, cagar alam ini Tribuners semua. Nah, jika Tribuners semua yang ingin refreshing untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, untuk ke alam dapat mengunjungi cagar alam Batang Palupuah ini untuk menyaksikan bagaimana atau melihat secara langsung bagaimana indahnya bunga Rafflesia atau salah satu bunga terbesar di dunia ini. Nah, Tribuners semua, kawasan ini berada tidak jauh dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya sekitar 13 km atau hanya 1 km saja dari jalan lintas Bukit Tinggi, Medan. Nah, di sana Tribuners terdapat beberapa bunga-bunga Rafflesia lainnya seperti jenis Rhizentis, dan juga ada bunga bangkai yang tingginya hampir 3 meter Tribuners semua. Selain itu, di lokasi juga terdapat beberapa orang pemandu wisata yang dapat menemani Tribuners semua yang ingin menyaksikan bagaimana indahnya bunga Rafflesia ini Tribuners. Selain itu, di lokasi juga ada salah satu kopi termahal di dunia, yaitu kopi luwak alami. Nah, di sana kopi luwak ini disajikan langsung dari alam tanpa ada proses pengandangan luwak di sana. Nah, biji-biji luwak itu dikumpulkan dan diolah di salah satu tempat atau salah satu pengolahan kopi tradisional di sana. Kembali ke bunga Rafflesia Tribuners, sejauh ini sejak dikembangkan pada tahun 1930 pada masa zaman penjajahan dulu, bunga Rafflesia ini sudah cukup banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara. Namun karena COVID saat ini, saat melanda 2 tahun yang lalu, untuk kunjungan memang agak sepi dari mancanegara. Namun Tribuners semua jangan khawatir bahwa bunga Rafflesia ini masih dapat dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan lokal. Nah, dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan masih ada belasan bunga Rafflesia yang akan mekar sempurna. Nah, Tribuners bisa mencatat lokasinya jika ingin berkunjung, atau bisa melihat langsung melalui Google Map, yaitu Cagar Alam Batang Palupuah. Untuk bunga Rafflesianya sendiri, Tribuners, saat kita berkunjung itu ukurannya berkisar sekitar 60 cm. Bunga Rafflesia arnoldi ini adalah bunga Rafflesia yang terbesar, yang ukurannya bisa mencapai 1 meter. Untuk warna sendiri,
ciri khasnya sendiri itu adalah berwarna merah dengan totol-totol merah muda. Demikian Tribuners dapat kita sampaikan terkait kunjungan kita ke Cagar Alam Batang Palupuah ini. Terima kasih Fuadi atas informasi dan juga sekaligus rekomendasi lokasi wisatanya ya. Tadi Fuadi juga sempat berbincang langsung dengan pemandu wisata dan pemerhati bunga Rafflesia Arnoldi di kawasan Cagar Alam Batang Palupuah, Kabupaten Agam, Joni Hartono. Parasit dari tetrastigma ambil nutrisi dari akar itulah. Parasit. Jenis akarnya jenis akar angguran. Oh, petang ada lagi. Ini kembang sempurna aku lah mencintai ke bawahnya ya Pak ya, kalau ada petang warna masih terus. Berikutnya Tribuners, Bogor menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kawasan Jabodetabek. Selain alamnya yang indah dan udara yang sejuk, kota ini juga memiliki kuliner yang enak dan sedap. Jika Anda ke Bogor, jangan sampai melewatkan makanan sop di Sop Janda Muda yang lokasinya berada di pojok kuliner Jalan Ciparahiang, Bogor Tengah. Sop Janda Muda ini menawarkan dua menu yang enak dan lezat Tribuners, yakni Sop Janda Muda dan Sate Marangi. Harganya jangan ditanya Tribuners, udah pasti affordable banget. Lebih lengkapnya sudah ada Hieronymus Rama dari Warta Kota. Rama, silahkan rekomendasinya. Rama? Belum dibuka videonya. Rama, silakan. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Nah, seperti yang tadi dikatakan, iya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Iya, silakan Rama. Ya, kalau ke Bogor biasanya orang selain ingin suasananya yang teduh dan sejuk, juga mencari kuliner yang bertebaran di seluruh kota, karena itu merupakan salah satu keunggulan dari kota Bogor, banyak kulinernya. Nah, salah satu kuliner yang bisa Anda nikmati jika berkunjung ke kota Bogor adalah Sop Janda Muda. Nah, lokasinya itu di Jalan Ciparahiang nomor 1 di Bogor Tengah, kota Bogor. Lokasi tempat makan ini tidak jauh dari Botani Square. Tidak jauh juga dari Tugu Kujang dan juga Kebun Raya Bogor. Jadi jika Anda berkunjung ke Kebun Raya Bogor, Anda bisa mampir untuk makan di Sop Janda Muda ini. Nah, apa yang menarik dari Sop Janda Muda ini adalah selain menunya yang enak, lezat, juga pelayannya yang cantik, atau teteh-teteh pelayannya itu ada 2 dan masih muda-muda, jadi membuat warung ini digemari oleh para pengunjung dari pojok kuliner. Nah, sebagai informasi, di pojok kuliner itu ada beberapa warung yang membuka kedai makan, dan Sop Janda Muda ini adalah pendatang baru di sini, baru beroperasi kurang lebih 2 minggu dan cukup digemari oleh para karyawan ataupun para konsumen yang datang untuk membeli makan di sini. Nah, sehari dari pengakuan dari penjualnya, mereka menghabiskan 3-4 kilo daging sapi untuk membuat Sop Janda Muda dan juga Sate Marangi. Demikian laporan kami, Ratu. Terima kasih Rama atas rekomendasi kuliner lainnya di Kota Bogor ya, Tribuners. Tadi Rama juga sempat berbincang langsung dengan pemilik Sop Janda Muda bernama Listia. Berikut liputannya untuk Anda. Janda Muda ini dibuka sejak kapan, Pak? Baru sekitar 1 minggu yang lalu. Ini namanya pojok kuliner ya? Iya, pojok. Jalan Ciparahiang nomor 1. Oh. Respon dari masyarakatnya cukup baik gitu kan, kita memang karena baru awal kita baru coba sekitar 4-5 kilo per hari. Alhamdulillah besok sebelum maghrib udah sold out. Menunya apa aja, Mbak? Kenapa? Menunya apa aja? Untuk
saat ini kita menunya baru 2, ada sop janda muda sama sate marangi. Oke, harganya? Harganya cuma 20.000 untuk sop janda muda dan sate marangi, sudah include sama nasi sama teh. Oke. Nah, namanya kenapa sop janda muda, Mbak? Sebetulnya gini, karena emang sop ini namanya sop janda. Sop janda itu sop Jawa Sunda. Oh. Jadi cita rasanya perpaduan antara Jawa dengan Sunda. Oke. Cita rasa antara Jawa dan Sunda. Ya, Oke. Kalau varian menu apa aja, Mbak? Varian menu sopnya? Sop aja, Pak. Sop janda aja. Oh, sop janda aja ya? Kita fokusnya di sop jandanya aja. Tapi kedepannya akan ada iga bakar, terus yang biasanya dari iga. Ini sebelumnya sudah bergerak di bidang kuliner atau gimana, Mbak? Saya pribadinya, ya. Kalau saya sendiri memang udah bergerak di bidang kuliner. Dulu awal saya punya es kopior di Bogor. Untuk saat ini di sini sama saya punya posisi kopi di Air Mancur. Nah sekarang mulai merambah ke arah makanannya. Kalau biasanya kan saya di minumannya aja ya, kopi gitu. Sekarang baru mulai untuk merambah ke makanan. Berarti otodidak belajarnya? Otodidak. Oke. Harapannya apa, Mbak? Harapannya ke depan semuanya bisa baik sop janda muda ataupun yang lainnya bisa berkembang dengan pesat, bisa buka franchise di mana-mana. Amin. Oke, makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya, Tribuners. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.